Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara masculine nouns dengan feminine nouns. Maksudnya gimana sih kok ada maskulin, ada feminin? Maksudnya adalah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan kita mengenal ada beberapa kata di mana dia itu tuh namanya dibedakan atas gendernya. Misalnya kalau kita mau panggil laki-laki yang lebih tua, itu panggilannya itu kalau pakai bahasa Jawa nih, itu ada mas. Kalau misalnya perempuan yang lebih tua, itu manggilnya mbak gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Cuman bedanya kalau di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang memang dia tidak dibedakan antara gendernya. Jadi nggak ada masculine atau feminine nouns. Kalau di bahasa Inggris ada beberapa kata yang memang hampir semuanya bahkan itu dibedakan antara feminin dan juga masculine-nya. Contohnya seperti apa sih? Contohnya yang paling umum itu misalnya ada kata ketika kita mau mengucapkan dia perempuan. Oh, kalau dia perempuan kita sebutnya sebagai she. Tapi kalau dia laki-laki kita sebutnya sebagai he. Nah, ini adalah masculine nouns dan ini merupakan feminine nouns atau semua bentuk pronounnya. Misalnya ada kalau possessive pronounnya seperti apa, kalau she itu menjadi apa, kalau he itu menjadi apa gitu. Misalnya ada bentuk possessive adjektifnya, kalau she maka menjadi her gitu ya. Nah, her ini juga masuknya ke feminine nouns. Kalau yang ini menjadi his itu juga masuknya ke masculine nouns gitu. Nah, perbedaannya adalah seperti itu. Kemudian perbedaan lainnya ada di kata-kata apa aja sih? Kalau di dalam bahasa Indonesia juga kita punya loh yang berbeda antara masculine dan feminine. Misalnya kalau kita manggil seseorang di mana dia adalah adik dari ibu kita, which is perempuan, kita panggilnya bibi atau tante ya. Kalau di dalam bahasa Inggris juga ternyata seperti itu guys. Jadi kalau misalnya mau panggil seseorang yang tadi saya sebutkan, kita panggilnya aunt atau auntie gitu. Kemudian kalau yang pria kita panggilnya uncle. Kalau di bahasa Indonesia manggilnya om. Ada apa lagi ya, Pak Le gitu ya kalau bahasa Jawa itu. Oke, kita tulis deh. Misalnya kalau kita list, yang sebelah sini akan menjadi feminine, yang sebelah sini akan menjadi masculine. Alright, mulai dari yang pertama. Misalnya ada kalau yang feminine ada kata women. Masculine-nya apa ya kira-kira? Masculine-nya itu ada kata man. Nah, ternyata kedua kata ini, woman dan man, ada bentuk netralnya. Bentuk netralnya tuh apa? Bentuk netralnya itu tuh artinya kalau misalnya kita menyebutkan itu, jadi gendernya itu tuh kayak masih umum. Dia bisa laki-laki, dia bisa perempuan. Bentuk gender netralnya adalah person. Kalau dia jamak maka dia people. Oke? Nah, oke, saya kasih tanda deh. Saya kasih tanda. Kalau yang sebelah sini itu namanya feminine. Kalau yang sebelah sini masculine. Kalau yang sini netral. Oke, kita list lagi. Apalagi ya yang masuk ke feminine? Yang feminine yang paling umum nih. Misalnya ada kata mother atau mom. Ya, artinya ibu, perempuan, ya kan? Kalau masculine-nya apa? Oh, lawannya mom berarti father atau dad, daddy. Ya, something like that. Father. Kemudian bentuk netralnya apa? Bentuk netralnya adalah bukan person lagi ya, walaupun father dan mother juga itu mereka adalah orang. Sama-sama orang, sama dengan woman dan man. Cuman kalau bentuk netral dari mother and father adalah bahasa Inggrisnya orang tua. Orang tua itu kan bisa ayah, bisa ibu, atau keduanya. Oke? Yaitu parent. Oke, di sini bentuk netralnya saya tulis singularnya aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya di feminine ada girl,
Kemudian di masculine ada boy, dan mereka itu bentuk netralnya adalah child atau kid, ya, child atau kid, gitu. Kemudian ada juga misalnya waiter atau waiter ya, pelayan. Nah, kebalik. Kalau yang ini tuh laki-laki, waiter. Oke, di sini waiter. Ya, pelayan laki-laki itu namanya waiter. Kalau pelayan perempuan itu namanya waitress. Nih, tulisannya seperti ini. Gitu. Jadi yang ini feminine, yang ini feminine, yang ini masculine. Terus bentuk netralnya apa? Bentuk netralnya itu ya mereka kan pelayan. Pelayan itu dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya artinya adalah server. Ya, server. Nah, ini bentuk netral dari pelayan. Oke, lanjut lagi. Mungkin 2 lagi kali ya, 2 lagi. Oke, selanjutnya kalau misalnya ada ayam nih, ayam perempuan tuh namanya hen. Ya kan, kalau kok perempuan, betina maksudnya. Kalau dia laki-laki namanya rooster. Nih, rooster. Loh, bukan chicken, Miss. Nah, chicken itu adalah bentuk netralnya. Jadi kalau misalnya kalian menyebutkan bahasa Inggrisnya ayam chicken, boleh nggak? Boleh. Chicken itu bisa laki-laki, bisa betina, bisa jantan, bisa betina. Tapi kalau misalnya kalian mau membedakan, misal di dalam 2 buah box, yang satu box itu penuh dengan ayam jantan, kemudian yang box lainnya penuh dengan ayam betina. Ya, kita sebutnya yang box sebelah sini jantan nih, yang box sebelah sini betina. Kita bisa sebut yang sebelah sini ya berarti adalah rooster, ya. Yang sebelah sini adalah hen, gitu. Kalau mau keduanya digabung secara acak ya kita sebutnya chicken, gitu. Oke, lanjut lagi yang terakhir. Yang terakhir ada ada stallion. Tahu nggak stallion itu artinya apa? Stallion itu artinya adalah kuda. Kok kuda, Miss? Bukannya horse. Nah, horse itu bentuk netralnya. Tapi kalau misal kita mau bilang kuda betina itu bahasa Inggrisnya adalah, ini harusnya kuda laki-laki. Kuda betina itu namanya adalah mare. Kemudian kalau yang kuda jantan itu namanya stallion, gitu. Nah, bentuk netralnya baru horse. Kalau kalian mau sebutin kuda itu bahasa Inggrisnya horse, ya nggak apa-apa ya, memang mereka horse. Tapi kalau misal mau dipisahkan, kalau yang jantan namanya stallion, kalau yang betina namanya mare. Oke, coba kalian kasih contohnya 3 aja, nggak usah banyak-banyak, di kolom komentar. Jangan lupa kasih nama. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.